Saran saya, jangan kamu sembunyikan pistol itu. Karena kalau polisi sampai tahu, kamu akan dianggap berkomplot sama Mas Marcel. Dan itu berarti kamu juga akan masuk penjara. Enggak. Aku nggak mau di penjara. Aku juga nggak tahu apa-apa soal kejadian penembakan itu. Oke lah, gue ngerti. Berarti lo cuma beberapa mobil belakang gue. Ntar kalau udah deket ke arah Gunung Watu, lo telepon gue lagi ya, supaya lo tahu pergerakan gue selanjutnya. Oke, saya pantau dari jauh aja ya. Oke lang. Pokoknya hari ini lo harus ditangkap, Marcel. Jadi pada malam penembakan itu, kamu juga pakai jaket hijau ini, Gladys? Iya Mir, soalnya kan lagi hujan. Emangnya kenapa ya Mir? Enggak. Soalnya Mama Ratna malam itu juga pakai jaket saya. Jaket yang persis sama yang jaket kamu pegang ini. Tunggu. Tapi kita tetap harus cari tahu alasannya kenapa Marcel nembak Mama. Kalau memang benar Marcel pelakunya. Atau jangan-jangan harusnya Marcel bukan mau nembak Mama. Maksudnya sasaran tembaknya Mas Marcel itu aku gitu Mbak? Iya. Ya itu bisa jadi. Itu bisa jadi, Gladys. Ya Allah, jadi ternyata Pak Marcel yang sudah nembak Bu Ratna. Semoga aja Pak Marcel cepat ketangkep dan dihukum seberat-beratnya. Apa malam itu ada kejadian yang bikin Marcel itu benar-benar marah banget sampai-sampai dia kalap dan ngambil pistolnya untuk nembak kamu? Aduh, apa ya? Pokoknya tuh waktu itu aku diem-diem taruh GPS tracker di dalam mobilnya Mas Marcel. Waktu aku udah mulai curiga kalau Mas Marcel itu selingkuh. Makanya aku bisa ngikutin Mas Marcel sampai ke Villa Bukit Bambu itu. Dan ternyata kecurigaan aku itu benar. Saat aku sampai, aku pergokin Mas Marcel lagi berduaan sama sekretarisnya dan dia lagi pelukan. Dan di malam itu aku marah besar. Aku minta kita pisah, Mas. Aku bilang sama Mas Marcel kalau aku akan laporin dia ke Papa. Lalu ya aku pergi aja dari villa itu. Tunggu deh, kalau emang kamu laporin ke papa kamu, apa dampak yang bisa membahayakan untuk Marcel? Sebenarnya perusahaan yang dikelola sama Mas Marcel itu adalah milik papaku. Jadi sampai detik ini Mas Marcel itu belum mendapat bagian apapun dari harta papaku dan juga dari aku, Mir. Iya. Semuanya sekarang jadi masuk akal. Iya, orang tua mana sih yang akan tinggal diam ngelihat anaknya itu disakitin? Marcel pasti takut banget kalau Gladys akan lapor ke papanya. Dia takut disingkirkan dari perusahaan. Dia juga takut jatuh miskin. Makanya dia gelap mata sampai dia mau nembak Gladys. Iya, itu bisa jadi. Oke, berarti sekarang kita udah tahu alasan Marcel nembak Mama. Karena Marcel itu salah mengira kalau Mama Ratna itu adalah kamu, Gladys. Karena kalian pakai jaket yang sama. Iya betul. Malam itu pasti Marcel ngejar kamu. Setelah dia lihat kamu pergi dari villa itu. Oh, Mbak Ferdi, Amira, berarti sekarang aku tahu nih. Orang yang udah kirim pesan soal pistol yang dipakai Mas Marcel untuk tembak Tante Ratna itu
Orangnya itu adalah Adele, Mbak. Itu selingkuhannya Mas Marcel. Itu pasti Adele. Karena di malam itu juga dia denger semuanya. Kayak kita harus kasih tahu soal ini ke Mas Biru deh. Ya. Ini lebih enak kita cari tempat aja untuk ngobrol. Biar nyaman. Baron, Iya Mbak. nanti kalau ada kafe kita berhenti ya. Iya Mbak. Kebetulan saya ingat di depan itu ada kafe Sehati. Tempatnya nggak jauh dari sini dan nyaman juga Mbak. Oke, kita ke situ aja ya, Baron. Siap Mbak. Kamu pasti nyimpen pistol itu kan? Saran saya, jangan kamu sembunyikan pistol itu. Karena kalau polisi sampai tahu, kamu akan dianggap berkomplot sama Mas Marcel. Dan itu berarti kamu juga akan masuk penjara. Enggak. Aku nggak mau di penjara. Aku juga nggak tahu apa-apa soal kejadian penembakan itu. Kalau kamu mau kerja sama dengan saya bisa bantu supaya kamu nggak dipenjara. Masih belum dijawab. Belum, Mir. Tapi ini chat aku udah dibaca kok. Mungkin aja dia lagi mikir. Kita tunggu aja ya. Mbak Ferni, Ya? Gladys, Ya, boleh nggak tolong kasih tahu saya? Ada rencana apa Kalang dan Mas Biru untuk Marcel? Tolong jawab jujur. Karena saya berhak tahu loh. Ya, Mbak, ya? tolong jangan bohongin saya. Iya ya. Sebenarnya Elang dan Biru mereka mau menjebak Marcel supaya Marcel mengeluarkan pistol yang dipakai waktu dia tembak Mama. Jadi Mas Biru tetap ngejalanin rencananya itu? Mir, kamu nggak apa-apa kan? Ya. Ya, saya nggak apa-apa kok. Cuma saya kepikiran aja, ini mereka ngelawan Marcel tangan kosong gitu. Marcel kan punya pistol. Ya oke, kalau Marcel nggak bawa pistolnya, tapi bisa aja kan dia punya senjata yang lain.